Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang petunjuk teknis atau cara pengisian lembar verifikasi praoperasi. Baiklah, inilah tampilan lembar verifikasi praoperasi. Sebelum mengisi lembar verifikasi praoperasi, kita harus ingat bahwa identitas pasien terlebih dahulu wajib kita isi. Untuk memudahkan, kita tinggal tempelkan saja barcode di sini. Nah, kapan lembar verifikasi praoperasi kita isi? Checklist persiapan operasi dilakukan oleh petugas ruangan sebelum pasien diantar ke kamar operasi. Diisi oleh petugas ruangan maksimal 1 jam sebelum tindakan. Kemudian divalidasi saat serah terima dengan petugas kamar operasi. Periksa dan isi kotak-kotak kecil dengan lengkap. Berikan centang pada ya atau tidak. Ya jika dilakukan atau tidak jika tidak dilakukan. Nah, bagian ini diisi oleh petugas ruangan sebelum pasien diantar ke kamar operasi. Bagian ini diisi saat validasi bersama petugas kamar operasi di kamar operasi. Apa saja yang harus kita checklist? Yang pertama, ada berkas rekam medis terkait, inform konsen bedah. Apakah sudah diisi lengkap atau tidak oleh operatornya? Inform konsen anestesi, apakah sudah diisi lengkap atau tidak oleh dokter anestesinya? Kelengkapan hasil konsultasi, apakah ada konsultasi sebelum operasi? Misalkan konsultasi kepada dokter spesialis penyakit dalam, konsultasi kepada dokter spesialis anak, atau konsultasi kepada spesialis yang lainnya, ada atau tidak? Kemudian hasil pemeriksaan penunjang yang telah teridentifikasi secara benar. Laboratorium, adakah pemeriksaan laboratorium atau tidak? Misalkan DL, anti HIV, HBsAg, BTCT ataupun yang lainnya, ada atau tidak? Ronsen, misalkan ronsen torak ataupun yang lainnya, ada atau tidak? EKG, ada atau tidak? Lain-lain, misalkan USG, ada atau tidak? Persiapan darah, apakah ada instruksi untuk persiapan darah dari operatornya? Jika ada, tulis di sini jenis darahnya apa, jumlahnya berapa, golongan darahnya apa. Kemudian persiapan dan edukasi pasien. Gelang identitas dipasang atau tidak? Gigi palsu dilepas atau tidak? Softland dilepas atau tidak? Lipstik dihapus atau tidak? Pewarna kuku dihapus atau tidak? Aksesoris dilepas atau tidak? Hearing aid dilepas atau tidak? Hearing aid itu alat bantu dengar ya. Kemudian latihan relaksasi dilakukan atau tidak? Nah, kan rata-rata ya pasien sebelum operasi rata-rata mengalami cemas. Nah, apakah dilakukan edukasi latihan relaksasi atau tidak? Latihan batuk efektif. Nah, misalkan ada pasien yang sedang batuk, apakah dilakukan edukasi latihan batuk efektif untuk mengeluarkan sekret? Dilakukan atau tidak? Riwayat alergi, apakah pasien mempunyai riwayat alergi sebelumnya? Ada atau tidak? Cukur daerah operasi dilakukan atau tidak? Head untuk pasien perempuan, apakah sedang head atau tidak? Batuk pilek, apakah pasien sedang batuk pilek atau tidak? Lavement itu bilas khusus ya, misalkan pemberian dulkolak, Dial ataupun sejenisnya, dilakukan atau tidak? Kemudian infus terpasang atau tidak? Jika terpasang, tulis di sini cairan dan dosisnya. RL misalkan 20 TPM. Terpasang di mana? Di tangan kanan atau tangan kiri atau di mana? Ingat, pemasangan infus harus berlawanan dengan sisi area operasi agar memudahkan saat berjalannya operasi. Kemudian DC terpasang atau tidak? NGT terpasang atau tidak? Drainase terpasang atau tidak? Puasa, apakah pasiennya dipuasakan atau tidak? Jika dipuasakan, jam berapa mulai puasa?
Pemeriksaan tanda-tanda vital. Ini pemeriksaan TTP terakhir ya, sebelum pasien diantar ke kamar operasi. Dilakukan jam berapa? Tulis di sini tensi darahnya berapa, tekanan darahnya, respirasinya berapa, nadinya berapa, suhunya berapa, saturasi oksigennya berapa. Kemudian antibiotik profilaksis, apakah ada, dilakukan, diberikan atau tidak. Jika diberikan, jenis antibiotiknya apa, di sini ditulis, dosisnya berapa, di sini jam pemberiannya kapan, di sini tulis jam berapa. Ketika sudah dicek di semua, di sini tulis nama lengkap dan tanda tangan petugas. Di sini petugas ruangan, di sini petugas kamar operasi, nama lengkapnya siapa, tanda tangannya di sini tulis. Nah, jam serah terima, jam berapa jam serah terima dilakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.